Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, semangat selalu. Hari ini kita akan membahas dan mendiskusikan tentang bagaimana menentukan ukuran letak data. Setelah minggu lalu kita belajar tentang ukuran pemusatan data, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang ukuran letak data. Sebelum kita masuk kepada bagaimana cara menentukan ukuran letak data, ada beberapa pengertian yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama, ukuran letak data itu ada 3 ya. Yang pertama adalah kuartil, desil, dan persentil. Kemudian untuk menentukan ukuran letak data harus diurutkan terlebih dahulu dari data yang memiliki nilai paling kecil ke data yang lebih besar. Nah, ukuran letak data sendiri tadi sudah saya sebutkan bahwa yang pertama adalah kuartil. Jadi kuartil itu adalah nilai yang membagi suatu data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil dilambangkan dengan Hi, jadi dari kata kuartil. Kemudian jenis kuartil itu ada 3, yaitu kuartil pertama atau Hi1, kemudian kuartil kedua atau Hi2, kemudian kuartil yang ketiga. Seperti halnya kuartil, desil itu merupakan nilai yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Jadi bedanya kalau kuartil tadi menjadi 4 bagian yang sama besar, sedangkan untuk desil itu menjadi 10 bagian yang sama besar. Nah, desil sendiri dilambangkan dengan huruf D. Kemudian jenis desil ini ada 9, yaitu D1 sampai dengan D9. Untuk selanjutnya adalah persentil. Nah, persentil merupakan nilai yang membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Kemudian persentil ini sering dilambangkan dengan P. Jadi jenis persentil ini ada 99. Jadi mohon maaf ini ada typo ya. Jadi mulai dari P1 sampai dengan P9. Nah, ini nanti akan kita bicarakan satu persatu bagaimana menentukan kuartil, desil, dan persentil baik untuk data berkelompok maupun data tidak berkelompok. Baiklah, mari kita lanjutkan pada penentuan kuartil, desil, dan persentil data tak berkelompok. Jadi, jika suatu kelompok data atau nilai sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, jadi ingat harus diurutkan terlebih dahulu, maka untuk menghitung kuartil, desil, dan persentil dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. Jadi nilai HI atau kuartil ke I gitu ya, nanti I-nya akan bergerak dari 1 sampai 3 bergantung kebutuhan yang ingin kalian cari yang mana. Kalau misalkan mau cari Q1 ya berarti I-nya diganti dengan 1. Nah, Q1 itu akan terletak pada data ke ini 1 dikalikan N plus 1 dibagi dengan 4. Jadi I-nya ini kita ganti 1 untuk Q1. N ini menunjukkan banyaknya data ya, banyaknya datum. Kemudian untuk desil juga sama. Jadi karena tadi bedanya di Q1 itu di kuartil itu membagi data menjadi 4 yang sama besar, di desil akan membagi data menjadi 10 data yang sama besar gitu ya, membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar, maka dia dibagi 10. Untuk selebihnya I-nya ini karena desil itu ada 9 berarti I-nya bisa 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 9. Kemudian yang ketiga adalah persentil. Nah, persentil karena tadi membagi menjadi 10 bagian yang sama besar berarti pembaginya adalah 10, sedangkan I-nya akan berjalan dari 1 sampai 99 bergantung teman-teman nanti mau nyari persentil yang keberapa. Jadi misalkan kita mau cari persentil yang ke-50 berarti di sini nanti P50 I-nya ganti 50, N-nya adalah merujuk pada banyaknya datum yang kita miliki. Nah, untuk lebih jelasnya marilah kita sama-sama menyimak contoh dari penentuan kuartil, desil, dan persentil data tidak berkelompok. Oke, contohnya diketahui data sebagai berikut. Nah, misalkan saya punya 20 data seperti ini, kita akan menentukan yang pertama adalah Q1 dan Q3, yang kedua adalah D5 dan D8, dan yang terakhir adalah P38 dan
P57 atau persentil ke-38 dan persentil ke-57. Yang pertama kita harus menentukan dulu bahwa N-nya di sini adalah 20, kemudian kita bisa menggunakan rumus. Rumus yang pertama adalah untuk kuartil pertama itu adalah data yang letaknya pada data ke-20 ditambah 1 dibagi 4. Jadi dia terletak pada data ke-5,25. Nah, kalau kita kembalikan ke data di sini, data ke-5,25 kan nggak tampak ya teman-teman ya. Nah, oleh karena itu dari sini kita bisa nanti menggunakan interpolasi, yaitu data ke-5,25 itu bisa kita cari dengan cara data ke-5 ditambah dengan 0,25. Jadi ini selisih ini tadi ya 5,25 ya. Dari sini ya. 5,25 itu diperoleh dari 5 ditambah 0,25. Jadi 0,25 dikalikan data ke-6 dikurangi data ke-5. Kenapa kok data ke-6? Karena dia data yang paling dekat dengan 5. Jadi dia nanti akan berada kuartil pertama itu akan berada pada data di antara data ke-5 dan ke-6. Itu alasannya kenapa di sini kita menggunakan data ke-6. Setelah itu kita masukkan bahwasanya data ke-5 adalah 14, kemudian ini 0,25 kita peroleh di sini tadi, data ke-6 adalah 17, data ke-5 adalah 14. Selanjutnya kita hitung. Jangan lupa untuk menghitung ini kalian harus menghitung yang dikurung dulu, dikalikan baru dijumlahkan, ataupun kalian bisa menggunakan kalkulator dengan mematuhi aturan bahwa kurung didulukan dan penjumlahan. Jadi mengetiknya harus sama persis dengan yang ini, menggunakan kalkulator. Akhirnya kita dapatkan bahwa Q1-nya adalah 14,75. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan Q3. Silahkan boleh dipikirkan. Q3 ini bisa kita cari dari data ke-3 dikalikan 20 ditambah 1 dibagi dengan 4. Selanjutnya dengan cara yang sama kita akan memperoleh bahwa Q3 itu terletak pada data 15,75. Artinya nanti data atau Q3 itu akan terletak pada data ke-15 dan di antara data ke-15 dan data ke-16. Kita lakukan hal serupa seperti ketika kita mencari Q1 menggunakan interpolasi, and then nanti akan kita dapatkan 34,5. Cara untuk menentukan kuartil ini juga bisa kita gunakan untuk menentukan desil dan persentil gitu ya. Hanya membedakan di sini bahwa untuk desil ini kita bagi 10 ya. Kita bagi 10 sehingga desil kelima ini bisa kita cari dari data ke 10,5. Artinya ada data 10,5 berarti antara data ke 11 dan data ke 10 gitu ya, ke 11 dan 10. Nah, selanjutnya kita hitung sama dengan yang tadi, kita dapatkan 22,5. Begitu juga dengan desil ke-8. Untuk desil ke-8 ini berarti kita akan mencari I-nya kita ganti 8, kemudian pembaginya adalah 10. Dia terletak pada data 16,8. 16,8 berarti data di antara data ke-16 dan data ke-17, maka di sini kita masukkan 17. Kemudian kita lakukan interpolasi dan kita dapatkan seperti ini. Kata data ke-17 adalah 35 dan ke-16 adalah 35, maka kita peroleh D8-nya juga merupakan 35 karena ini selisihnya 0 ya. Gampang sekali saya kira. Kemudian untuk persentil juga kita lakukan hal yang sama. Teman-teman boleh perhatikan bahwa di sini kita peroleh dengan memasukkan I-nya 38, pembaginya adalah 100 sesuai dengan rumus yang tadi. Kita dapatkan X 7,98. Nah, ini kita lakukan interpolasi karena data 7,98 itu terletak pada data ke-7 dan data ke-8 diantaranya, maka kita gunakan interpolasi dengan mengalihkan 0,98 dikalikan X8 dikurangi X7. Kita masukkan angkanya, di sini kita cari data ke-8 yaitu 19, kemudian ke-8 19, data ke-7 juga 19, maka kita akan mendapatkan 19. Untuk selanjutnya persentil ke-57 dengan cara yang sama juga bisa kita cari dan kita dapatkan persentil ke-57-nya adalah 24,94. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan melanjutkan pada video untuk menentukan kuartil, desil, dan persentil data berkelompok.